kameranya kemana sih? Kok kayaknya nggak pas. Sambil tunggu. Yang mana sih kamera ini dong? Ini yang bagus. Iya. Nah, udah. Ini sambil nunggu yang join. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi dan semangat pagi. Kita sambil nunggu yang lain untuk join. Jangan lupa teman-teman juga diingetin teman-temannya yang lain biar masuk ke live kali ini bersama aku. Webinar kali ini Josie, beauty consultant Morskin. Semangat pagi Kak Uwis Rafasya. Semangat pagi banget nih ya. Semangat pagi Kak, semangat pagi. Kita tunggu teman-teman yang lain buat join. Gimana nih pagi ini teman-teman? Dalam keadaan sehat tentunya pasti ya. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi Mbak Ani Rahayu. Kita tunggu sampai udah lumayan banyak orangnya yang terkumpul di sini. Nanti kita bisa mulai webinar kali ini. Selamat pagi. Jangan lupa di-share di grup WhatsApp-nya. Mana tahu ya yang pengen join webinar pagi ini. Di-tag-tagin teman-teman yang lain juga. Semakin rame, semakin seru kita presentasinya hari ini. Semangat pagi Kak Josie, semangat pagi. Sinyal aku jelas ya teman-teman. Semangat pagi teman-teman semua. Terima kasih yang udah join live kali ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, amin. Kita tunggu sampai 2 menit lagi mungkin baru kita akan mulai webinar pagi ini ya. Nanti kalau misalnya ada sinyal putus-putus, teman-teman bisa komen di kolom komentar biar aku juga tahu. Selamat pagi Kak Josie Sleman hadir. Halo. Semangat pagi Kak Josie. Wah, semua semangat banget ya pagi hari ini, di hari Kamis yang cerah ini. Semoga teman-teman yang baru gabung nih dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Kita tunggu lagi sampai 40, mungkin kita bisa mulai kali ya. Semangat pagi semuanya. Seperti tagline NASA, semangat pagi dan semangat pagi. Jakarta Utara hadir, semuanya hadir ya. Semoga teman-teman juga bisa tag-tagin teman yang lain biar bisa masuk ke live ini. Oke, udah jam 10, kita mulai aja webinar kita pada pagi hari ini. Aku buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada NASA dan Kescan NASA yang sudah memberikan kesempatan kepada Morskin untuk mengisi presentasi hari ini. Dan tidak lupa saya mengucapkan terima kasih pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan sehingga kita semua bisa berkumpul ke live Kescan NASA pada pagi hari ini. Nah, teman-teman yang udah lihat flyer webinar kali ini udah tahu kan hari ini kita bakal bahas apa. Kita langsung aja mulai nih.
Hari ini kita bakal membahas cara mengatasi kulit kusam, teman-teman. Sebelum kita mulai, kalau kata orang dulu, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, mungkin teman-teman ada yang belum tahu saya siapa. Nama saya Gaviola Josie, teman-teman bisa manggil Josie aja. Saya salah satu beauty consultant di Moreskin. Saat ini saya berusia 23 tahun. Saya sarjana akuntansi, dan kalau teman-teman pengen konsultasi secara langsung, ada keluhan ataupun pengen ngobrol-ngobrol seputar skincare dan makeupnya Moreskin, teman-teman bisa langsung hubungin ke nomor HP konsultasi yang udah tertera di bawah ini ya teman-teman semua. Nah, langsung aja udah perkenalan nih, kita masuk ke materi kita pada pagi hari ini. Nah, teman-teman tahu nggak sih, ternyata 90% wanita di dunia ini memiliki permasalahan pada kulitnya. Jadi teman-teman nggak usah ngerasa berkecil hati kalau kok aku sering jerawatan ya, padahal kayaknya orang-orang lain itu mukanya mulus. Padahal kita nggak tahu aja, setiap wanita itu ternyata punya masalah pada kulitnya masing-masing. Mungkin nggak kelihatan aja ya, mungkin dia ngerasa kering atau misalnya kusam, terus ada juga yang berjerawat, sering berjerawat. Nah, tapi emang permasalahan kulit tiap orang itu pasti beda-beda, teman-teman. Nah, jadi teman-teman nggak usah sedih, gundah, tinggal kita merawatnya aja gitu. Nah, apa sih itu sebenarnya kulit kusam? Kulit kusam itu adalah kulit yang tidak bersinar, teman-teman. Jadi bisa karena adanya flek-flek hitam, bisa karena kurang lembab. Jadi misalnya kulit yang tidak bersinar tuh nggak harus kulit putih ya teman-teman. Teman-teman yang punya kulitnya agak sawo matang ataupun kuning langsat itu tetap bisa kulitnya sehat. Jadi berbeda kulit kusam dan kulit gelap. Jadi kalau kulit kusam itu memang lebih ke tidak adanya cahaya gitu teman-teman. Kalau misalnya teman-teman lihat ada nih orang yang kulitnya gelap tapi glowing gitu. Nah, kalau orang yang kulitnya kusam ini biasanya kering, tidak terjaga kelembapannya, terus juga adanya flek-flek hitam, terus adanya kerutan-kerutan halus, itu adalah tanda-tanda kulit kusam, teman-teman. Nah, ada nggak di antara teman-teman di sini yang memiliki permasalahan kulit kusam? Kalau ada, berarti webinar kali ini pas banget nih buat teman-teman yang menghadapi permasalahan kulit kusam. Nah, apa aja sih sebenarnya penyebab kulit kusam itu? Yang pertama, teman-teman, penyebabnya bisa karena malas minum air. Jadi penyebab kulit kusam itu ada banyak banget, teman-teman. Bisa karena faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor eksternalnya ini adalah kayak pola hidup nih, malas minum air. Teman-teman di sini udah mencukupkan belum konsumsi air putihnya setiap hari? Kan memang menurut kesehatan kita harus minimal minum 1,5 liter setiap hari. Nah, kalau misalnya teman-teman kurang dari 1,5 liter, itu bisa menyebabkan kulit teman-teman kering, jadinya kusam, jadinya tidak sehat. Nah, makanya teman-teman harus menjaga konsumsi air putihnya. Terus habis itu ada lagi nih, masih masuk pola hidup. Ternyata suka bergadang itu juga menyebabkan kulit kusam. Karena kan memang istirahat itu adalah waktu yang penting ya buat metabolisme tubuh kita. Jadi teman-teman harus banget jaga pola tidurnya, jangan sampai keseringan begadang. Mungkin begadang sekali-sekali boleh kalau memang ada keperluan yang harus banget bikin kita begadang. Nah, kalau misalnya nggak ada, lebih baik kita menjaga pola tidur ya, misalnya jam 10, jam 11 udah tidur, nanti jam 5 pagi, jam 6 pagi udah bangun. Nah, jadi kan selain bikin kita sehat, ternyata juga kulit kita juga bisa jadi glowing karena kalau kita menjaga pola tidur kita. Terus habis itu ada lagi nih penyebabnya kebiasaan merokok. Nah, mungkin kalau ibu-ibu, kakak-kakak itu jarang ya ngerokok ya. Tapi mungkin suami-suaminya, nah asapnya itu bisa juga menyebabkan kulit kita kusam, teman-teman.
Jadi mungkin kalau misalnya suami-suaminya lagi ngerokok, jangan deket-deket dulu karena asapnya itu bisa bikin kulit kita kusam gitu. Atau misalnya kalau bisa suaminya disuruh kurang-kurangin ngerokoknya dulu gitu. Nah, setelah itu penyebab lainnya kulit kusam. Nah, ini udah mulai masuk ke internal alias karena skincare ya berarti teman-teman, jarang menggunakan sunblock gitu. Jadi walaupun kita udah setiap hari skincarean, udah pakai produk A, B, C, D lengkap, dari facial washnya udah double cleansing, terus habis itu udah pakai toner, essence, serum, krimnya mungkin bisa 2, serumnya mungkin bisa 3, tapi kalau kita nggak pakai sunblock, ternyata itu semua percuma teman-teman. Karena ternyata teman-teman tahu nggak sih, penyebab kulit kusam itu yang utama adalah karena sinar matahari. Sinar matahari itu banyak banget bikin efek yang nggak begitu bagus ke kulit kita. Jadi dia bisa bikin munculnya tanda-tanda penuaan dini, seperti kayak kulitnya mulai ada kerutan-kerutan halus, jadi ada flek-flek hitam. Nah, itu kan ciri-ciri kulit kusam ya teman-teman. Nah, jadi percuma teman-teman udah pakai skincare A, B, C, D kalau nggak pakai sunblock gitu. Nah, sepenting itu sunblock jangan pernah di skip setiap harinya, setiap pagi, dan jangan lupa reapply. Karena kalau kita cuma pakai sekali doang waktu pagi, waktu setelah mandi itu sebelum beraktivitas, nanti 3 jam setelah itu sunblocknya udah nggak melindungi kulit lagi. Makanya kita harus reapply setiap 3 jam sekali minimal gitu. Nah, setelah faktor yang tadi ada lagi nih, faktor tidak memakai pelembab. Kayak yang aku bilang tadi, kulit kusam itu kan kulit yang kering juga ya, tidak terjaga kelembapannya. Kalau kita nggak pakai pelembab, jadinya nanti kulit kita bakal nggak kenyal, nggak sehat gitu. Kalau misalnya dilihat orang tuh ya kusam aja gitu, nggak bersinar, nggak glowing. Nah, makanya penting banget memakai pelembab. Baik itu kulitnya kering kan pasti orang rata-rata pakai pelembab ya, maupun berminyak. Jadi berminyak sama lembab itu beda ya teman-teman. Jadi kalau lembab tuh rasanya yang sehat aja. Jadi walaupun kita punya kulit kering, sensitif, lembab, kita wajib banget memakai pelembab gitu. Nah, selanjutnya ada penyebab kulit kusam itu sel kulit mati yang menumpuk. Nah, sel kulit mati yang menumpuk itu karena biasanya kita tidak melakukan eksfoliasi. Jadi makanya sekarang itu penting banget eksfoliasi 2 kali seminggu teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin belum begitu familiar ya tentang eksfoliasi itu adalah mengangkat sel-sel kulit mati baik secara fisikal ataupun chemical, secara fisik ataupun kimia, sehingga nanti sel-sel kulit barunya bisa tumbuh gitu. Nah, kalau nanti kita bakal bahas rekomendasi produknya ya. Kita lanjut lagi ke faktor penyebab kulit kusam yang terakhir nih. Itu tuh adalah efek penuaan. Seperti yang tadi udah aku bilang, efek penuaan tuh kan misalnya bisa karena bertambahnya usia ya teman-teman. Itu juga kan pasti nggak bisa kita pungkiri, semakin bertambahnya usia kita bakal muncul tuh kerutan di wajah, terus kulitnya udah nggak begitu elastis lagi karena kemampuan kulit untuk menghasilkan kolagen kan semakin rendah. Makanya kita bisa dibantu dengan skincare yang bisa menunda penuaan gitu ibaratnya. Nah, selesai nih kita di penyebab kulit kusam. Nah, gimana sih cara mengatasinya? Tadi kan udah penyebabnya. Cara mengatasinya gimana? Ya itu seperti kita harus memperbaiki pola hidup kita yang tadi yang nggak begitu bagus, dari minum air putihnya, tidurnya, terus kalau masih ngerokok mungkin bisa dikurangin atau bahkan bisa dihentikan. Nah, jadi kalau untuk tidur berarti kita harus istirahat yang cukup. Teman-teman harus memastikan minimal 6 jam lah, 5 jam, 6 jam itu udah cukup kita istirahat. Dan jangan biasakan tidur jam 1, 2, 3, bahkan 4 pagi setiap hari. Kalau kita selalu begadang itu bakal ngefek sama kulit kita teman-teman. Selain nggak bagus untuk kesehatan organ-organ tubuh, itu juga nggak bagus buat kulit kita. Karena kan malam itu waktunya tubuh istirahat, metabolisme kita bekerja tuh. Skincare pun bekerja kalau kita pakai skincare malam kan, karena
semuanya lagi diam, istirahat, organ-organ pun istirahat. Jadi kalau misalnya pola hidup kita udah sehat, jadi kulitnya juga nanti bisa jadi glowing gitu, bisa jadi bersinar. Makanya teman-teman harus pastiin jangan sering begadang nih. Kayak aku sekarang udah jarang begadang, biasanya aku ada beruntusan ya teman-teman. Pokoknya kelihatan banget deh kalau misalnya orang tuh banyak beruntusan di kulitnya, tanya aja dia sering begadang apa enggak, pasti iya. Itu nggak bisa dipungkiri. Jadi ternyata pola hidup itu sangat-sangat mempengaruhi kulit kita teman-teman. Selain mempengaruhi kesehatan tubuh, ternyata kulit juga dipengaruhi oleh pola hidup kita yang sehat. Nah itu selanjutnya kita bisa menghindari asap rokok. Mungkin teman-teman semua di sini kakak-kakak tidak ngerokok, tapi mungkin pacarnya atau mungkin suaminya ngerokok. Nah mungkin waktu suaminya ngerokok, teman-teman bisa menjauh dulu dari suaminya biar nggak kena asap rokoknya, karena asap rokok itu juga bisa bikin kulit teman-teman kusam gitu. Nah selanjutnya makan makanan yang bergizi. Nah tadi kan udah pola hidupnya, istirahat yang cukup. Ternyata makanan itu juga berdampak ke kulit kita. Kalau misalnya teman-teman terlalu sering makan gula, terlalu sering makan gorengan, itu juga bisa mempengaruhi kesehatan kulit teman-teman. Jadi pentingnya kita makan makanan yang bergizi, 4 sehat 5 sempurna. Pasti teman-teman tahu istilah segala yang berlebihan itu nggak bagus ya. Jadi jangan sampai mungkin ngeteh 3 kali sehari kan, karena gula banyak ya teman-teman. Udah di nasi ada gula, jadi kalau misalnya kebanyakan gula atau kebanyakan makan makanan yang minyak itu bisa mempengaruhi kesehatan kulit kita juga. Yang penting semuanya balance aja, tidurnya cukup, makan makanan yang bergizi, skincare-nya juga mantep, rutin, step-stepnya juga benar, jangan lupa pakai sunblock. Insya Allah teman-teman bakal punya kulit yang sehat. Nah tadi minum air putih yang cukup, jangan lupa teman-teman ya, minum air putih yang cukup. Sehari itu minimal 1,5 liter. Jadi teman-teman pastiin kalau misalnya sering keluar atau misalnya teman-teman yang punya aktivitas kerja, mungkin jangan lupa bawa air minum sendiri. Karena mungkin kalau beli males ya, kadang kalau beli pun paling 600 mili, jadi teman-teman males beli lagi. Nah jadi mungkin lebih sehat lagi kalau teman-teman bawa tumbler ke tempat kerja. Jadi bener-bener kita usahain sehari minimal 1.500. Selain bagus untuk kesehatan kulit teman-teman, itu juga bagus buat kesehatan tubuh teman-teman gitu. Nah selanjutnya yang terakhir itu gunakan produk perawatan kulit yang tepat. Nah kenapa produk perawatan kulit yang tepat? Karena tiap orang itu kan punya permasalahan kulit beda-beda ya teman-teman. Mungkin ada yang sama-sama kusam, sama-sama kering, tapi saat mencoba produk yang sama itu beda-beda. Yang satu mungkin cocok, yang satu nggak cocok. Makanya kita harus mencari produk yang benar-benar cocok di kulit kita gitu. Karena emang kulit beda-beda, jadi reaksi skincare pun bisa beda-beda di tiap orang gitu. Jadi teman-teman bisa mencari yang cocok buat teman-teman. Jadi kayak misalnya nih, jangan suka terpengaruh sama misalnya teman ada si A yang bilang, ih aku cocok banget tahu sama ini, kamu kan kulitnya juga berminyak kan, coba aja, mana tahu pasti cocok nih. Nah pasti cocok ini yang agak ambigu, karena memang tiap kulit orang itu beda-beda. Makanya kita harus mencari skincare masing-masing gitu, skincare yang cocok untuk kulit kita masing-masing gitu. Nah, apa sih Kak rekomendasi produk dari Moreskin untuk orang-orang yang punya kulit kusam? Yang pertama untuk seriesnya di sini ada Pink Series. Teman-teman pasti udah tahu semua kalau Pink Series ini termasuk produk unggulan karena banyak banget yang suka juga. Nah, ini nih udah rangkaian skincare teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah lagi bingung cari facial washnya atau serumnya, karena di sini udah ada 5 produk di series ini. Jadi teman-teman tinggal tambah sunblock aja. Jadi kan kalau yang wajib kita punya itu basic skincare, yaitu facial wash sama pelembab. Nah teman-teman tinggal di sini udah ada facial wash dan pelembabnya, teman-teman tinggal tambah sunblock. Jadi kalau pengen glowing nih mukanya nggak kusam lagi, produk pertama yang kita anjurkan adalah Pink Series ini. Kenapa? Karena dia mengandung astaxanthin teman-teman. Jadi teman-teman yang punya flek-flek hitam bekas jerawat, nah ini cocok banget pakai
Pink Series ini karena astaxanthin dan red algae atau alga merah itu cocok banget untuk menyembuhkan, menutrisi kulit yang punya permasalahan kulit flek-flek, munculnya flek-flek. Jadi kan bikin kulit kusam ya teman-teman. Nah, ini ada 5 produk, isinya ada sabun, ada cleanser, terus ada serum, ada night cream dan day cream. Teman-teman mungkin yang belum tahu, ini di kiri ada kemasan lamanya, sekarang udah kita repackaging, udah kita sempurnakan lagi formulanya. Jadilah yang sebelah kanan ini yang lucu-lucu imut gitu ya, kayak cewek banget gitu kalau kita lihat. Nah, si astaxanthin tadi teman-teman itu tuh 40 kali lebih kuat dibanding kandungan lain yang bisa menangkal radikal bebas teman-teman. Jadi teman-teman nih bagus banget, tinggal nanti akhirnya ditambah sunblock aja teman-teman udah bisa mendapatkan wajah yang glowing. Karena kebetulan aku pakai yang ini teman-teman, aku pakai Pink Series ini. Jadi memang bikin kulit lebih cerah tentunya. Jadi selain astaxanthin kan kandungan utamanya ya sama red algae, dia mengandung niacinamide teman-teman, mengandung vitamin E juga. Nah, jadi kan bagus banget tuh. Teman-teman tahu kan niacinamide tuh bisa mencerahkan, bisa meratakan warna kulit. Jadi kalau teman-teman yang pakai jilbab punya belang biasanya di sini ya, lihat nih, aku nggak punya belang sama sekali karena memang aku rajin skincarean tiap pagi dan malam, nggak pernah skip gitu. Terus habis itu dia juga bisa mengontrol produksi minyak di wajah. Jadi ini cocok buat segala jenis kulit. Kalau teman-teman berminyak, dia ada kandungan niacinamide, bisa mengontrol produksi minyak di wajah teman-teman. Dia juga bisa mencerahkan, dia juga bisa menangkal radikal bebas. Nah, cara pemakaiannya urutannya gimana Kak? Teman-teman bisa pertama pakai cleanser whiteningnya juga. Jadi nanti tinggal ambil kapas terus dituangin yang warna putih ini, yang paling gede dia warna putih. Terus habis itu teman-teman ambil kapas, terus dibersihin aja wajahnya. Itu bisa bersihin dari kotoran-kotoran, polusi-polusi yang menempel di wajah teman-teman. Terus habis itu dilanjutkan dengan facial wash-nya. Di sini ada transparan whitening soap yang warna kuning itu, yang sabun batang. Nah, cara pemakaiannya sama, tinggal nanti dibasahin tangan teman-teman terus dibusakan aja. Nanti kalau busanya udah cukup, tinggal teman-teman usapkan ke seluruh wajah teman-teman. Nanti bisa gerakannya melingkar ke atas untuk menjaga kulit teman-teman tetap naik gitu, nggak cepat turunnya. Nah, selanjutnya udah pakai whitening cleanser, pakai soapnya juga, facial washnya. Nah, bisa dilanjutkan dengan serum teman-teman. Nah, serum ini adalah produk yang paling banyak kandungan aktifnya. Jadi teman-teman jangan skip juga karena bagus banget untuk menutrisi kulit teman-teman semua. Gimana cara pakainya? Bisa ditetesin ke tangan atau ke wajah langsung. Kalau aku biasanya langsung ke wajah, tapi pastikan jangan kena pipetnya ya teman-teman, karena kan takutnya masih ada kuman-kuman. Nanti kalau kena pipetnya terus kita masukin ke dalam lagi, bakteri malah berkembang di dalam serumnya. Jadi kalau bisa semua aplikatornya itu jangan langsung menyentuh ke kulit gitu teman-teman, atau misalnya dari atas, dari tangan aja gini 3-4 tetes, terus habis itu ditap-tap ke seluruh wajah teman-teman semua gitu. Nah, yang terakhir itu ada day cream dan night creamnya. Kalau day cream berarti dipakai saat pagi setelah mandi dan sebelum melakukan aktivitas. Kalau night creamnya berarti dipakai saat malam hari sebelum tidur gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman waktu siang, tinggal nanti ditambah sunblock aja, udah deh cucok gitu. Lanjut ke rekomendasi produk selanjutnya. Nah, ada Natur Series nih teman-teman, Natur Series. Buat teman-teman yang tahu, teman-teman yang belum tahu juga, Natur Series ini repackaging dari kemasan lama yang warna ungu-ungu ke abu-abuan itu. Nah, sekarang udah kita repackaging, disempurnakan lagi formulanya. Jadi lebih seger ya teman-teman, seperti namanya. Kita sekarang warnanya hijau-hijau, back to nature gitu. Nah, kalau untuk Natur Series ini ada 5 produk juga di satu paketnya teman-teman. Ada facial wash, cleanser, serum, day cream, dan night cream, sama seperti Pink Series tadi. Dan kandungan utama dari
dari Natur Series ini adalah Tamanu Oil. Jadi Tamanu Oil ini cocok banget buat menghilangkan bekas jerawat. Kalau teman-teman juga punya jerawat aktif 1-2, dia bisa calming, bisa menyembuhkan juga. Jadi teman-teman yang punya permasalahan kulit berminyak mungkin cocok ini pakai Natur Series. Nah selain itu dia juga punya niacinamide juga, punya vitamin E, karena memang rata-rata di produk Moreskin itu ada kandungan untuk mencerahkan semua. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, mau beli yang mana aja pasti ada kandungan pencerahnya. Jadi perlu aku tekankan, cerah sama putih itu beda ya teman-teman, karena kalau putih itu emang kita nggak semua orang bisa putih karena kita punya skin tone masing-masing, dan semua skin tone itu cantik teman-teman. Jadi untuk cantik itu nggak harus putih, yang penting kita menjaga kulit. Mungkin ada orang yang kulitnya sawo matang, tetap aja kalau kulitnya sehat, glowing itu senang kita pandang gitu. Nah dari 5 produk ini teman-teman sama kayak yang Pink Series tadi, bisa dipakai. Pertama itu cleanser, terus habis itu facial wash, terus serum, day cream, dan night cream. Nanti siang teman-teman tinggal kalau pagi dipakein sunblocknya. Pokoknya jangan lupa pakai sunblock teman-teman, sepenting itu. Dan jangan lupa pakai skincare itu dirutinin, karena misalnya gini kan, tiap kandungan itu punya waktu ya teman-teman untuk bekerja. Kayak niacinamide itu bisa kelihatan di hasilnya di kulit kita itu bisa sampai 6 minggu. Nah waktu dia lagi proses nih, taunya teman-teman di tengah jalan males skincarean, skip, jadinya nanti kayak kurang maksimal teman-teman. Baru aja dia mau kerja nih kan, tapi teman-teman males-malesan pakainya. Nah itu biasanya juga bikin makin lama prosesnya buat melihat hasil dari skincare kita gitu. Jadi pokoknya selain skincarean yang tepat, jangan lupa rutin teman-teman, karena konsistensi itu sangat-sangat penting dalam skincarean. Nah kalau teman-teman punya permasalahan bekas jerawat dan ada jerawat 1-2, teman-teman bisa pakai Natur Series ini gitu. Kalau Pink Series tadi fokusnya untuk flek-flek hitam, kalau Natur Series ini fokusnya buat bekas-bekas jerawat teman-teman. Nah lanjut ke series terakhir nih, rekomendasi series terakhir. Ada Glass Skin Series teman-teman. Ini formasi produknya agak beda dari yang Natur dan Pink Series tadi. Dia tuh ada 4 produk, cuman kalau sekarang ini ada free serumnya teman-teman. Nah bedanya kalau di Natur Series dan Pink Series tadi itu kan cleanser whitening, kalau di sini adanya face mist teman-teman, face mist atau juga mungkin teman-teman kenalnya toner. Nah kalau Glass Skin Series ini dia mengandung alga merah, ada niacinamide, alpha-arbutin, dan vitamin C. Jadi teman-teman ini yang pengen mencerahkan, terus menyamaratakan warna kulit, yang pengen glowing, terus habis itu pengen lembab. Nah ini adalah jawaban buat teman-teman yang punya permasalahan kulit seperti itu. Nah gimana sih kalau ini urutannya? Karena ini kan agak beda sama yang 2 sebelumnya ya teman-teman. Teman-teman pertama bisa pakai facial foamnya, karena kalau yang tadi kan bentuknya sabun batang semua ya teman-teman buat. Kalau ini bentuknya foam, jadi teman-teman tinggal keluarin aja sebiji jagung, terus habis itu nanti dibasahin, terus dibusakan kayak yang tadi juga, terus habis itu dibersihin mukanya, gerakan melingkar keluar dan ke atas biar kulitnya tetap ngangkat gitu, nggak cepet turun, nggak cepet kendur gitu. Nah setelah pakai facial foam, teman-teman bisa pakai face mist alias toner gitu. Nah apa sih sebenarnya fungsi toner ini teman-teman? Fungsi toner itu yang pertama bisa melembabkan, terus dia juga mempersiapkan kulit untuk ke tahapan skincare selanjutnya. Karena kan habis toner biasanya serum ya teman-teman. Nah karena serum punya bahan kandungan aktif yang paling banyak, nah jadi biar wajahnya nggak kaget bisa pakai toner dulu gitu. Nah karena di sini ini masih foto lama, belum ada yang free serumnya, tapi sekarang kalau teman-teman order Glass Skin itu ada free serumnya. Jadi habis pakai face mist teman-teman bisa pakai free serum gitu, pakai serumnya. Nanti tinggal dikeluarin aja dari tubnya, terus ditaruh di ujung jari, terus diratakan ke seluruh wajah gitu, terus bisa di tap-tap cara pemakaiannya.
Selanjutnya ada day cream dan night cream, itu sama seperti yang sebelumnya, bisa kalau day cream dipakai pagi dan night creamnya dipakai pada malam hari. Pokoknya secukupnya aja, yang penting udah mencakup ke seluruh wajah teman-teman semua gitu. Nah kalau misalnya ada pertanyaan lagi nih, Kak, aku pakai Natur Series tapi aku juga pengen tambah soft and white, atau aku juga pengen tambah clean and glow light, itu nanti gimana ya cara pemakaiannya? Kalau ini kan yang series tuh biasanya ada petunjuk pemakaiannya, urutannya dari mana ke mana. Nah, pokoknya kalau teman-teman dalam skincare mau misalnya pakai 3 serum, 2 serum itu boleh, yang penting kandungannya bisa digabung. Terus habis itu teman-teman juga harus tahu cara ngurutin skincare itu adalah dari yang paling cair sampai yang paling kental, teman-teman. Makanya kenapa pertama kita pakai toner. Mungkin kalau teman-teman mau pakai essence, Morsin juga ada essence, habis toner bisa dipakai essence dulu baru nanti ke serum. Karena kan essence itu lebih kental daripada toner tapi lebih cair daripada serum. Makanya urutannya toner, essence, serum, terus baru kalau misalnya moisturizernya gel dulu, kalau misalnya ada yang krim baru setelah gel nanti. Pokoknya kita lihat konsistensi produknya itu dari yang paling cair sampai yang paling kental atau padat gitu. Kalau krim kan lebih padat tuh, makanya dia terakhir biasanya teman-teman sebelum sunblock gitu. Nah, kalau ini adalah paketan yang sendiri-sendiri gitu. Kalau tadi kan series, jadi teman-teman nggak usah bingung lagi facial washnya mau apa, moisturizernya mau apa, serumnya mau yang mana. Nah kalau ini teman-teman bisa beli secara terpisah. Kalau yang tadi juga bisa sih secara terpisah, tapi biasanya day cream sama night creamnya doang yang dijual terpisah. Nah kalau glow series ini itu juga bisa bikin glowing, bisa mengatasi permasalahan kulit kusam teman-teman semua. Karena dia mengandung niacinamide, ascorbyl glucoside atau turunan vitamin C, alpha arbutin dan vitis vinifera atau ekstra biji anggur gitu. Nah untuk soft and white ini biasanya berfungsi sebagai cream booster juga. Dia jadi misalnya teman-teman udah pakai pink series nih, pengen ditambah lagi, aku pengen lembab lagi Kak, pengen lebih cerah lagi, biasanya bisa ditambah soft and white teman-teman. Nah, dia juga bisa berfungsi sebagai pelembab aja. Kalau misalnya teman-teman nggak mau beli series terus bingung mau pakai pelembab apa, nih bisa pakai soft and white. Karena kan kulit yang lembab itu biasanya sehat juga, karena kalau kulit kusam itu pasti nggak lembab teman-teman, pasti. Jadi dia nggak kenyal, kelihatannya kayak kalau kita ngeliat orang kulitnya kusam tuh kayak apa aja ya, kayak kurang, ada yang kurang aja gitu. Nah ini ada juga misalnya teman-teman bingung kan mau serum Kak, tapi aku nggak mau yang series gitu, mungkin budgetnya apa gimana. Nah teman-teman bisa cobain ini serum yang sendiri. Ini ada glow serum, tentunya bisa bikin kulit teman-teman glowing kan, karena dia punya kandungan vitamin C, bisa mencerahkan juga pastinya. Alpha arbutin bisa menyamaratakan warna kulit, terus dia juga bisa melembabkan. Teman-teman tahu gak sih kalau alpha arbutin itu terkenal juga sama natural brightening agent. Jadi dia memang kandungan natural yang bisa mencerahkan kulit teman-teman semua. Tapi ya pasti semua butuh proses ya teman-teman. Nah, vitis vinifera ini ekstra biji anggur ini juga bisa melembabkan kulit teman-teman semua. Pokoknya kita tuh pasti pengen kulitnya lembab, cerah, sehat, udah gitu kan. Nah ini teman-teman bisa cobain dua produk ini, soft and white ataupun serum glow, atau misalnya dua-duanya kan, kalau serum ya sebagai serum, terus nanti pelembabnya bisa pakai soft and white. Nah tadi nih di salah satu penyebabnya kan adalah menumpuknya sel-sel kulit mati. Nah gimana Kak caranya supaya sel-sel kulit mati itu tidak tertumpuk? Nah caranya kan tadi aku bilang dengan merutinkan eksfoliasi. Nah makanya lah Morskin ngeluarin exfoliant cream teman-teman semua. Exfoliant cream ini digunakan untuk membantu melakukan eksfoliasi atau proses pengangkatan sel-sel kulit mati pada wajah. Itu jadi nanti ini namanya chemical exfoliasi atau eksfoliasi secara kimia. Jadi memang dia, kalau kayak teman-teman sering scrub, itu adalah eksfoliasi secara fisik teman-teman. Karena kan ada butiran-butiran scrub, nanti dia ngangkat
sel kulit matinya dari scrub itu. Kalau exfoliant cream ini dia dengan kandungan aktif, maksudnya bahan chemical exfoliant itu atau eksfoliasi kimia itu bukan berarti nggak bagus ya teman-teman, tapi kimia itu maksudnya adalah bahan-bahan aktif, yaitu seperti retinol, niacinamide, tocopherol acetat itu kan kandungan-kandungan yang aktif gitu. Nah karena ini retinol teman-teman, jadi mungkin ini nggak bisa dicampur sama vitamin C. Kalau teman-teman yang pakai serum vitamin C, saat pakai exfoliant cream serumnya nggak usah dipakai dulu aja gitu. Nah cara pemakaiannya yang benar gimana Kak? Karena ini kan kita Moreskin itu bikinnya teman-teman untuk digunakan 3-7 hari secara berturut-turut dalam sebulan. Jadi kan kalau umumnya eksfoliasi itu 2 kali seminggu kan teman-teman, tapi ini emang untuk exfoliant cream kita memformulasikannya untuk dipakai 3-7 hari secara berturut-turut dalam sebulan. Jadi teman-teman cukup misalnya nih bulan Januari ini pakai dari tanggal 1 sampai tanggal 7. Habis itu udah sampai akhir bulan nggak usah dipakai lagi exfoliant creamnya, nanti bisa pakai lagi tanggal 1 sampai 7 Februari gitu. Nah kalau bisa pakai exfoliant cream teman-teman tinggal nanti malam kan, exfoliant cream itu digunakan pada malam hari, terus habis itu bisa cuci muka aja pertamanya, terus habis itu pakai exfoliant cream, habis itu baru pakai pelembab gitu aja, nggak usah dicampur-campur sama serum lain. Kalau misalnya pengen campur nggak apa-apa, tapi pastikan nggak ada kandungan vitamin C-nya karena karena ini mengandung retinol ya teman-teman, jadi nggak bisa digabung sama vitamin C. Tapi retinol itu yang teman-teman tahu kan dia bagus untuk mengangkat sel-sel kulit mati sehingga nanti regenerasi kulit-kulit barunya lebih cepat gitu. Nah exfoliant cream digunakan di rangkaian paling terakhir. Nah teman-teman juga bisa di paling terakhir, jadi pakai pelembab dulu baru pakai exfoliant cream. Jadi teman-teman sesuai selera aja, bisa exfoliant cream baru pelembab atau pelembab baru exfoliant cream. Pokoknya pastiin make sure nggak ada kandungan vitamin C-nya gitu. Terus digunakan pada malam hari dan jadi pada 3-7 hari berturut-turut tuh pada malam hari ya teman-teman. Paginya nggak usah dipakai, paginya jangan lupa pakai sunblock gitu. Nah ini yang dari tadi aku bilang terus sunblock, di Pink Series aku bilang jangan lupa pakai sunblock, di Natur aku juga bilang jangan lupa pakai sunblock, di Glass Skin juga. Pokoknya sunblock itu harus ada di skincare manapun gitu ya. Kalau teman mau pakai skincare awalnya tuh apa aja boleh, Pink Series, Natur Series, Glass Skin Series atau bahkan Glow Series yang tadi, tapi tetap kalau pada pagi harinya dipakein sunblock juga. Kenapa? Karena emang matahari itu yang paling banyak bikin efek buruk ke kulit gitu. Dia ada efek-efek yang nggak bagus seperti bisa memunculkan flek-flek hitam di wajah, terus habis itu dia juga bisa memunculkan kerutan-kerutan di wajah. Nah makanya supaya kulit kita terjaga, teman-teman bisa pakai sunblock gitu di akhir tahapan skincare teman-teman semua. Jadi pakai sunblock itu walaupun di rumah gitu. Jadi kan orang-orang taunya kalau keluar harus pakai sunblock. Padahal kalau kalian nggak keluar dan di rumah aja itu tetap harus pakai sunblock teman-teman. Kenapa? Karena emang matahari itu kan padahal jauh banget ya teman-teman, tapi ternyata sinarnya itu bisa nembus dinding-dinding rumah kita. Makanya walaupun teman-teman di rumah wajib juga pakai sunblock gitu. Dan jangan lupa, apalagi kalau keluar jangan lupa reapply sunblocknya tiap 3 jam sekali. Jadi misalnya teman-teman pakai 7 pagi nih waktu skincarean pagi kan, nanti jam 10 pakai lagi, jam 1 pakai lagi, nanti jam 4 pakai lagi. Jadi bisa reapply 4 kali gitu. Nih pakai sunblock ketika mendung. Jadi ternyata ketika mendung kita juga tetap harus pakai sunblock teman-teman. Kadang kan kita lihat, oh nggak ada matahari nih, aman, jadi nggak apa-apa kita keluar aja nggak pakai sunblock gitu. Ternyata itu salah. Jadi sama kayak di rumah mungkin mikirnya nggak apa-apa nih nggak pakai sunblock, ternyata salah juga. Makanya walaupun di rumah, walaupun mendung, teman-teman wajib banget yang namanya pakai sunblock gitu. Nah sama yang terakhir, sering di apply sunblock yang kayak aku bilang tadi, pakai setiap 3 jam sekali gitu. Jadi kalau misalnya nih jam 7 pagi siap-siap ke kantor,
atau kuliah kan pakai udah skincare, sunblock, terus makeup. Nanti 3 jam kemudian ya taruh aja di atas makeupnya nggak apa-apa gitu. Nah lanjut nih, yang tadi kan udah yang seri-seri, sekarang yang produk satu-satuan. Nah teman-teman bisa pakai serum vitamin C untuk mengatasi kulit kusam di wajah teman-teman semua. Nah ini ada serum vitamin C yang mengandung antioksidan yang cukup kuat sehingga bisa menangkal efek radikal bebas, terus merangsang pertumbuhan kolagen dan mencerahkan wajah. Bisa digunakan pagi dan malam hari. Nah ini nih serum ini yang aku bilang nggak bisa dicampur kalau teman-teman pada malam harinya pakai exfoliant cream. Jadi kalau misalnya teman-teman pakai serum vitamin C dan mau pakai exfoliant cream, mungkin serumnya bisa nggak usah dipakai dulu selama pakai exfoliant cream gitu. Nah lanjut ke nih face mask. Jadi selain yang udah tadi tuh skincare inti dari facial wash, serum, terus habis itu ada moisturizer, sunblock. Nah, teman-teman bisa dibantu sama face mask. Jadi dirutinin aja pakai face mask biar nanti juga bisa mengangkat komedo teman-teman juga, mencerahkan juga. Jadi ini kayak bantuan, teman-teman bisa rutinin 2 kali seminggu gitu. Teman-teman bisa pilih mau pakai yang blueberry ataupun strawberry gitu. Nah, ini juga ada produk yang satu-satuan teman-teman. Nah kan kalau tadi pelembabnya udah dalam series ya, Pink series, Natur series, sama Glass Skin series. Ini ada pelembab yang bisa teman-teman beli buat satuan. Yang pertama ada moisturizer cream. Jadi kalau misalnya teman-teman mau pakai basic skincare aja kayak facial wash, terus habis itu pakai pelembab sama sunblock, ini teman-teman bisa coba pakai moisturizer cream. Nah di moisturizer cream kita itu juga ada vitamin C dan niacinamide, jadi teman-teman bisa mencerahkan juga, melembabkan juga, jadi nggak usah khawatir lagi. Selanjutnya ada Morskin Aloe Vera, itu juga bisa teman-teman gunakan sebagai pelembab, terus dia juga bisa sebagai sleeping mask. Teman-teman juga bisa pakai buat calming kulit yang beruntusan juga. Jadi dia kayak penting tapi juga penting nggak penting tapi bagus gitu. Penting sih apalagi buat pelembab ya. Terus teman-teman bisa coba pakai Clean and Glow Light gitu. Ini juga bisa teman-teman gunakan sebagai pelembab. Jadi bisa dipakai setiap pagi dan malam hari karena dia juga bisa buat kulit teman-teman semua glowing gitu. Nah udah sampai nih kita di penghujung slide. Terima kasih buat teman-teman yang udah nyimak dari awal sampai akhir tadi. Kalau teman-teman ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Ini sambil baca-baca komen dulu ya, tadi belum baca-baca. Oke, aku bacain dari atas nih. Ada dari Kak Muslia Ningsih. Kak, tanya tentang exfoliant cream. Kan makainya malam nih, misalnya habis pakai rangkaian skincare malam, kemudian saya juga pakai sleeping mask La Coco. Lebih dulu pakai sleeping masknya apa pakai krim exfoliantnya? Kalau misalnya pakai sleeping mask berarti lebih bagus pakai krim exfoliantnya dulu Kak. Jadi pakai krim exfoliant, terus nanti bisa tunggu meresap. Nah sebelum tidur bisa pakai sleeping masknya gitu. Ini aku jawab dari yang bisa dibaca ya teman-teman, karena yang tadi mungkin udah nggak ada lagi di sini. Mungkin teman-teman bisa ketik ulang pertanyaannya gitu. Terus apa lagi nih? Pakai sunblock itu sebelum apa sesudah skincare? Nah, pakai sunblock itu adalah setelah udah pakai semua rangkaian skincare-nya. Jadi sunblock itu ada di antara skincare dan makeup kalau teman-teman makeupan. Jadi dia pembatas antara skincare dan makeup. Jadi teman-teman bisa pakai setelah moisturizer atau krim gitu. Terus udah ya, jadi sunblock itu dipakai setelah kita udah menyelesaikan semua rangkaian skincare kita. Kak Suharti Surya. Nih ada lagi.
Kalau pakai exfoliant cream cuci muka bisa pakai COFC nggak kak? Kayak kalau pak cuci muka boleh pakai apa aja, yang penting nggak ada kandungan vitamin C-nya teman-teman. Jadi nanti udah setelah cuci muka teman-teman bisa langsung pakai exfoliant creamnya. Blueberry my favorit, wah tuh ada yang favoritnya masker blueberry. Makasih kak, ilmunya lengkap banget. Sama-sama kak Ai Jamila. Nih kak, tanya dong dari kak Nur Atifa, untuk serum vitamin C itu baiknya digunakan dari usia berapa kak? Untuk serum vitamin C bisa digunakan dari usia 17 tahun udah boleh teman-teman, 20 tahun udah boleh. Boleh teman-teman kalau serum vitamin C. Yang penting mungkin udah ada permasalahan, mungkin udah kulitnya udah mulai kusam gitu. Kalau kayak 14 tahun mungkin jangan dulu gitu. Yang penting kalau misalnya 15 tahun udah jerawatan, boleh. Udah ada permasalahan kulit itu boleh pakai skincare. Cuman kalau misalnya kulitnya masih bagus dan masih kecil, nggak usah dulu pakai skincare yang macam-macam gitu. Kak, kalau ada wajah, kak kalau wajah ada flek, bintik-bintik, kadang juga ada beruntusan, bagusnya pakai apa? Nah, untuk usia berapa nih kak? Kalau flek terus masih kayak 17-18 tahun, bisa coba pakein Pink Series karena tadi emang kan astaxanthin itu berfungsi untuk mengatasi flek-flek hitam. Terus beruntusannya bisa dipakein acne cream teman-teman, atau misalnya nanti kalau misalnya beruntusannya lagi aktif-aktifnya bisa dikasihin aloe vera gel. Jadi bisa pakai Pink Series terus nanti dibantu sama anti acne, ditotolin aja di daerah yang beruntusan, dan bisa pakai aloe vera gel juga buat calming atau menenangkan kulitnya. Kak siapa ini? Kak Eni gitu kalau beruntusan. Terus juga jangan terlalu sering begadang gitu ya. Kalau misalnya udah 25 tahun ke atas terus flek-flek bintik-bintik, bisa coba pakai anti aging series kak gitu. Tanya dong kak, kalau jerawat batu bagusnya pakai apa? Jerawat batunya yang 1-2 atau yang banyak nih kak di kulit? Kalau misalnya 1-2 jerawatnya itu bisa pakai anti acne cream aja, jadi nanti dioleskan ke daerah yang berjerawat saja. Tapi kalau misalnya jerawatnya itu banyak menyeluruh kayak di pipi, di dahi, di dagu, itu bisa pakai anti acne series plus acne series plus gitu. Oke, terima kasih jawabannya, sama-sama kak. Izin bertanya kak, dari kak Nurhani Fatur Rahmah. Kalau untuk perawatan wajah anak-anak laki-laki, baiknya memakai apa ya kak? Biar wajah selalu sehat dan kelihatan seger bersih. Terima kasih sebelumnya. Umurnya berapa dulu nih kak anak laki-lakinya? Mungkin kalau laki-laki udah 15 tahun udah boleh pakai skincare. Itu bisa pakai basic skincare-nya aja. Soalnya laki-laki biasanya nggak begitu mau ribet-ribet ya pakai serum dan lain-lain. Jadi teman-teman bisa rekomendasiin 3 produk aja. Facial foam, terus moisturizer, bisa moisturizer cream atau soft and white atau clean and glow light atau aloe vera. Terus habis itu terakhir bisa pakai sunblock. Pokoknya kalau nggak mau ribet, yang penting kita pakai basic skincare ini. Facial foam, habis itu moisturizer alias pelembab karena tiga-tiganya wajib, dan sunblock. Jadi facial foam, pelembab, dan sunblock gitu untuk Kak Nurhani Fatur Rahmah. Untuk flek hitam dari Kak Mirawati. Untuk flek hitam usia 38 tahun bagusnya pakai apa? Untuk flek hitam udah 38 tahun kita akan menyarankan pakai anti aging series kak, karena emang untuk di anti aging series itu mengandung retinol yang bisa membantu kulit kakaknya untuk meregenerasi kulit baru lagi. Karena kan kalau semakin tua kita, semakin bertambahnya usia, kemampuan kulit untuk meregenerasi itu semakin menurun teman-teman. Makanya bisa dibantu dengan produk-produk yang mengandung retinol gitu. Jadi kita sarannya pakai anti aging series. Terus habis itu nanti bisa ditambah serum gold
atau serum vitamin C, jangan salah, bisa dipakai serum gold ya. Jadi anti aging dan serum gold terus ditambah sunblock, udah itu perpaduan mantap untuk kakak yang punya permasalahan flek hitam umur udah 30 tahun gitu. Terima kasih Kak Josi ilmunya, sama-sama Kak Winnie. Nih, izin bertanya Kak, L cantik flek itu digunakan untuk umur berapa tahun ya? L cantik flek itu yang mana Kak ya? Itu produk Moreskin. Terima kasih banyak infonya Kak, sama-sama. Kak, untuk menguncilkan pori-pori biar tidak terlalu terlihat saat pakai skincare, Kak, untuk mengecilkan pori-pori biar tidak terlalu terlihat untuk pakai skincare apa ya? Untuk mengecilkan pori-pori mungkin bisa disamarkan ya teman-teman. Jadi bisa nanti dirutinin pakai exfoliant cream. Terus habis itu juga teman-teman bisa pakai masker 2 kali seminggu. Itu bisa menyamarkan pori-pori yang besar gitu. Semangat pagi, Wonogiri hadir, semangat pagi. Malang hadir Kak, halo Malang. Ini ada lagi pertanyaan dari Kak Muslimah Nasa. Mau tanya Kak, kalau wajah kusam dan kadang gatel plus warna wajah nggak merata apa kayak apa ya? Ini wajahnya kusam, kadang gatel. Kalau gatelnya ini karena apa nih Kak biasanya? Kalau masalah kusam dan warna wajah nggak merata itu bisa pakai kandungan yang skincare yang ada kandungan alpha-arbutin kayak Natur Series, itu bisa Natur Series. Terus habis itu Glass Skin Series kalau mau yang nggak begitu banyak kandungannya. Glass Skin Series itu bisa buat glowing, bisa buat wajah kusam dan pasti melembabkan juga gitu Kak Muslimah Nasa. Terus ada lagi dari Kak Ijah Khadijah, izin bertanya Kak, kalau untuk Milea pakai apa ya Kak? Milea ini biasanya teman-teman itu kan yang putih-putih itu ya nggak bisa dikeluarkan sendiri. Nah sebenarnya untuk Milea sendiri itu biasanya kita sarankan ke klinik kecantikan Kak untuk biasanya dilakukan tindakan. Cuman bisa dibantu dengan penggunaan exfoliant cream. Tadi kan exfoliant cream itu mengandung retinol ya, dia bisa membantu mempercepat regenerasi kulit baru. Jadi mungkin kita bisa saranin kakaknya ke ke klinik kecantikan untuk dilakukan tindakan dan bisa dibantu dengan exfoliant cream gitu. Gitu ya Kak Ijah Khadijah. Terima kasih Mbak, sama-sama. Nih, ada dari Kak Sofah Al-Muhi. Pakai krim Moreskin boleh untuk umur 14 tahun, Kak. Nah, untuk 14 tahun kalau misalnya emang kulitnya masih bagus-bagus aja, nggak usah dipakein yang macem-macem dulu, Kak, sebenarnya. Jadi, mungkin bisa pakai facial wash aja sama sunblock. Tapi kalau misalnya 14 tahun udah haid mungkin, terus habis itu udah ada permasalahan kulit kayak jerawatan atau yang jerawatan parah, itu udah boleh mulai coba pakai skincare gitu. Karena emang kan membutuhkan. Cuman kalau kulitnya masih bagus, nggak usah dulu karena 14 tahun biasanya kulitnya masih bagus teman-teman, masih bisa memperbaiki sendiri. Jadi kayak yang nggak usah dulu. Tapi kalau misalnya emang permasalahan kulitnya parah, teman-teman bisa pakai gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maaf baru hadir. Iya nggak apa-apa Kak Linda. Terima kasih Kak jawabannya, sama-sama. Nih ada lagi nggak yang mau tanya teman-teman? Karena untuk pertanyaan yang udah di atas banget tadi waktu aku presentasi itu udah nggak kebaca. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan bisa langsung di komen lagi aja. Terima kasih Kak jawabannya, sama-sama. Sama-sama semuanya nih, Kak Sofa Almuhi, Kak Kurotun, Kak Ijah, Kak Muslimah. Gimana nih, ada lagi nggak dari teman-teman yang punya pertanyaan
seputar more skin, seputar tema kita hari ini, cara mengatasi kulit kusam. Boleh banget langsung aja ditanyain. Atau yang tadi waktu aku lagi presentasi udah nanya, tapi karena udah tenggelam ya, komennya bisa langsung komen aja lagi, tanyain lagi pertanyaannya. Nih ada lagi dari Kak Evi Susanti. Izin tanya Kak, kalau kulit yang mudah tersumbat bagusnya pakai apa ya usia 16 tahun? Mudah tersumbat nih gimana nih Kak maksudnya? Mungkin bisa dijelaskan lebih rinci lagi? Ada dari Kak Nur Atifah. Wajah aku bervariasi, berminyak, kering, dan berkomedo. Mau pakai skincare apa ya Kak? Nah ini nih berarti kulitnya adalah kulit kombinasi ya Kak. Biasanya kulit kombinasi itu di area T ini, dahi sampai ke dagu itu berminyak. Terus di pipinya kering gitu ya. Dan banyak komedo, berkomedo. Mau pakai skincare apa ya Kak? Nah kalau cuman masalahnya komedo nih teman-teman bisa pakai Glass Skin Series aja, terus nanti dibantu sama exfoliant cream gitu. Jadi dirajinin eksfoliasinya biar sel-sel kulit matinya bisa keangkat, terus tumbuh sel-sel kulit baru. Terus juga teman-teman bisa rajinin pakai facial masknya, masker dari More Skin juga. Dirutinin 2 kali seminggu pakainya gitu. Itu untuk kulit yang berkomedo ya Kak Nur Atifah. Nih ada dari Kak Juhaini Herbalis Nasa. Saya sehari-hari pakai produk More Skin tapi sunblocknya dari produk lain, boleh nggak Kak? Boleh aja ya Kak sebenarnya gitu. Kalau bolehnya boleh aja, tapi kalau misalnya kakaknya mau semua produk More Skin biar cocok gitu, jadi More Skin aja gitu. Terus ada dari Kak Darmiati Nasa. Kalau muka kering bagusnya pakai apa di sela hidung dan dagu kayak komedo? Kering terus kalau misalnya di sela-sela hidung itu biasanya emang komedo ya Kak ya. Kalau kering itu lebih ke kulit yang mengelupas-ngelupas, itu biasanya itu kering. Kalau kering tinggal teman-teman jangan lupa pakai pelembab moisturizer cream, ada Soft and White, ada AVG, aloe vera gel, atau kalau kayak di seriesnya day cream dan night cream itu adalah pelembab gitu. Terus komedo nanti bisa dipakein masker 2 kali seminggu Kak, dan bisa ditambahin sama exfoliant cream. Nih, Glass Skin itu bisa dipakai untuk usia 30 tahun ke atas, bisa Kak untuk 30 tahun ke atas, tapi untuk kalau udah 30 tahun ke atas kita akan menyarankan anti aging karena pasti efeknya akan lebih bagus Kak, karena dia mengandung retinol ya. Karena emang kalau udah semakin bertambahnya usia, biasanya kemampuan kulit untuk menghasilkan kolagen atau beregenerasi baru lagi itu berkurang. Makanya bisa dibantu dengan kandungan retinol gitu. Ini ada dari Kak Linda Nuryanti. Kak izin tanya, wajah saya kalau berpergian panas-panasan, kulit mukaku langsung ada item-itemnya gitu. Solusinya gimana Kak? Nah itu, kalau misalnya panas-panasan nggak pakai sunblock itu pasti kelihatan efeknya langsung teman-teman, langsung. Apalagi kalau panas banget ya, biasanya mukanya langsung belang gitu. Nah jadi jangan lupa pakai sunblock dan reapply sunblock gitu. Apalagi nih ya teman-teman, kebiasaan pakai sunblock tuh kalau bisa dari 16 tahun udah pakai skincare tuh jangan lupa pakai sunblock. Kenapa? Semakin bertambahnya usia, biasanya kalau kita mudanya nggak pakai sunblock itu semakin kelihatan flek-flek hitam gitu Kak Linda Nuryanti. Jadi jangan lupa skincarean dan ditutup dengan sunblock, apalagi mau keluaran panas-panasan. Jangan lupa sunblocknya dibawa kemana-mana biar bisa reapply lagi nanti gitu. Dari Kak Lara Satilara, sangat bermanfaat video live-nya Kak, sharing-sharing ilmunya luar biasa, salam sukses luar biasa. Bisa disimak ulang lagi kah Kak videonya, soalnya lagi di tengah-tengah live baru hadir. Bisa ya kayaknya nanti ini bakal di save ya teman-teman, jadi nanti bisa diputar ulang.
Ini ada dari Kak Uswa Uzawa. Sama-sama tadi ya Kak Laras Tilaras. Nih, dari Kak Uswa Uzawa, Kak ada yang pernah bilang ke aku, kalau katanya setelah pakai produk dari Morskin kok malah jerawatan. Lah itu gimana ya Kak? Ada kesalahan kah atau tidak cocok? Nah, sebenarnya itu ada banyak faktor ya yang bisa bikin jerawatan teman-teman. Pertama, dia sebelumnya pakai skincare apa? Skincarenya yang aman-aman aja atau sebelumnya pakai skincare abal-abal itu. Biasanya emang kalau pakai skincare abal-abal gitu banyak banget tuh efeknya saat pindah ke skincare lain gitu, bisa jadi jerawatan. Tapi kalau misalnya dia skincarenya aman-aman aja terus pakai Morskin terus jerawatan, itu bisa ditanyain dulu udah dijeda belum ya sebelum pindah karena kan kulit harus dinetralkan dulu dari skincare yang sebelumnya untuk ganti skincare. Jadi biasanya kalau aku menyarankan 3-7 hari bisa pakai basic skincare aja dulu, nanti baru setelah itu pakai rangkaian skincare yang barunya gitu. Terus kalau misalnya jerawatannya itu waktu baru-baru itu wajar banget karena itu adalah proses penyesuaian kepada skincare baru. Tapi kalau misalnya dalam 2-3 minggu dipakai aja terus, kalau dalam 2-3 minggu jerawatnya nggak hilang, nggak berkurang, itu berarti bisa jadi tidak cocok gitu. Karena emang kan skincare tadi aku bilang adalah cocok-cocokan ya teman-teman. Jadi nggak bisa yang di A cocok terus aku coba ternyata nggak cocok, ya itu bisa banget sebenarnya gitu ya Kak Uswa Uzawa. Ini ada lagi, bolehkah memakai glass skin usia 16 tahun, wajah beruntus dan kusam, perlukah pakai sunblock usia tersebut? Boleh ya, untuk 16 tahun pakai glass skin udah boleh. Terus wajahnya beruntusan, kalau untuk beruntusan bisa nanti ditambahin anti acne cream Kak, nanti bisa dioleskan aja ke daerah yang beruntusan. Terus kalau misalnya beruntusannya lagi aktif-aktifnya bisa ditambahin aloe vera gel biar bisa calming, biar lebih bisa menenangkan kulitnya dulu. Terus perlukah pakai sunblock usia tersebut? Perlu ya, kalau misalnya teman-teman udah mulai pakai skincare, pakai sunblock karena sunblock itu adalah skincare kita juga gitu. Nih ada dari Kak Sulisti Amelia, untuk remaja 17 tahun bolehkah pakai serum vitamin C terus sunblock kalau mau berangkat sekolah? Apakah sudah cukup itu saja? Nah untuk remaja 17 tahun udah boleh ya tentunya pakai serum, pakai sunblock. Kalau misalnya 17 tahun nggak mau pakai yang aneh-aneh dulu, aku bakal nyaranin 3 produk. Jadi pakai sabun cuci muka, sabun khusus cuci muka ya teman-teman, facial wash. Jangan pakai sabun mandi untuk muka karena pH-nya beda, malah nanti bisa bikin kulit teman-teman kering. Jadi pakai facial wash, terus habis itu pakai moisturizer. Mungkin dibanding serum, untuk kalau baru-baru mulai skincarean, aku nyaraninnya harus pakai pelembab. Pelembab itu mau kita masih muda atau udah berumur, pakai pelembab itu wajib gitu. Terus sama try sunblock, jadi pakai facial wash, habis itu pelembab dan sunblock gitu ya Kak Sulisti Amelia. Itu udah cukup. Kalau mau ditambah serum vitamin C boleh banget dan malah lebih bagus lagi. Oh iya Kak, semisal nanti ada live lagi, mohon Kakak untuk mempraktekkan penggunaan dan tahapan dari skincare ya Kak. Oke, boleh, nanti kita tampung ya teman-teman. Soalnya kan biasanya kalau live gini kan udah pakai makeup, tapi ya nggak apa-apa kalau misalnya mau dicontohin gitu ya. Nanti untuk webinar selanjutnya bisa kita kasih demo. Oke Kak Nur Atika, makasih jawabannya Kak, sama-sama Kak Linda Nuriyanti. Ini ada lagi nih pertanyaan dari Kak Uswa Uzawa, kalau nggak pernah pakai apa-apa gimana Kak? Dan kalau udah jerawatan gitu, boleh tetap lanjut skincare barunya nggak Kak? Kalau nggak pernah pakai apa-apa ya nggak apa-apa, berarti itu lagi penyesuaian aja pakai skincarenya. Nah ditunggu aja 3 minggu, paling lama 1 bulan. Kalau misalnya dalam 1 bulan jerawatnya masih lanjut, masih ada, dihentikan aja, berarti itu bisa jadi tidak cocok. Tapi kalau misalnya setelah 2 minggu pakai terus jerawatnya udah makin kurang-kurang, itu berarti bisa jadi penyesuaian skincare baru aja Kak Uswa Uzawa. Nih ada dari Kak Tasem Nasa Semanggen, kalau baru yang mau pakai skincare disarankan pakai apa dulu dari NASA, soalnya kulitnya sensitif. Nah kalau misalnya kulitnya sensitif,
udah tahu nggak sensitifnya terhadap kandungan apa? Biasanya kulit sensitif tuh beda-beda, ada yang sensitif terhadap kandungan alkohol atau ada yang sensitif terhadap parfum atau fragrance yang ada di skincare. Jadi kalau misalnya baru mau pakai skincare, aku saraninnya pakai basic skincare dulu aja. Jadi bisa seminggu pakai basic skincare, yaitu tadi facial wash, pelembab atau moisturizer dan sunblock. Nanti setelah seminggu baru deh kalau mau coba pakai pink series atau pakai glass skin atau pakai natur baru. Jadi pertama untuk yang baru banget terjun ke dunia skincare, teman-teman bisa pakai 3 produk dulu, yaitu facial wash, terus habis itu pelembab dan sunblock gitu. Kak mau tanya nih dari Kak Solehani Hani, kalau wajah yang sering gonta-ganti skincare, sekarang jerawatan, tapi mau ganti ke produk Moreskin apa aja nih Kak yang harus pakai? Nah, sebenarnya sering mengganti gonta-ganti skincare itu juga nggak terlalu bagus teman-teman, karena mungkin yang kalau kita terlalu sering, padahal produk A nih baru mau bekerja, terus karena kita mungkin nggak sabaran yang orangnya ganti lagi produk B, ganti lagi produk C, itu bisa malah bikin skin barrier-nya, ketahanan kulitnya rusak. Nah kalau ketahanan kulit udah rusak, biasanya dipakai apa aja perih, gatel, bisa jadi kering, mengelupas juga. Nah kalau misalnya mau ganti ke produk Moreskin, produk apa aja yang harus dipakai? Jadi pokoknya dalam skincarean itu harus ada konsistensi dan sabar juga. Kita nggak bisa langsung pengen mau seminggu langsung kelihatan hasilnya, nggak bisa. Jadi pokoknya harus berproses, semuanya berproses. Indomie aja kita harus masak, Kak, langsung bisa dimakan kan gitu. Jadi kalau misalnya mau pakai produk nih, pertama kasih jeda dulu. Kan tadinya Kakak udah gonta-ganti produk nih, seminggu, 3 hari sampai seminggu. Jaringannya bagus. 3 hari sampai seminggu bisa dijeda dulu pakai skincarenya. Jadi 3 hari sampai seminggu itu pakai basic skincare. Jadi walaupun aku bilang jeda skincare, itu tuh tetap harus pakai 3 produk tadi, facial wash untuk bersihin, moisturizer untuk melembabkan, dan sunblock. Jadi waktu kita nggak pakai apa-apa itu artinya adalah pakai basic skincare alias sabun cuci muka, moisturizer atau pelembab, dan sunblock. Pakai itu 3-7 hari baru nanti pakai produk barunya, produk yang mau kita coba. Nah sekarang jerawatan, kalau jerawatannya sedikit bisa pakai pink series, natur series atau glass skin series kalau mau yang series ya. Tapi kalau misalnya sekarang lagi jerawatan parah, menyeluruh ke sini, ke semua, di pipi ada semua jerawatnya, di dahi ada, bisa pakai acne series gitu. Kalau misalnya cuma 1-2 aja jerawatnya, bisa pakai natur series aja, nanti ditambah sama anti acne cream gitu. Gitu ya Kak Solehani Hani. Ini dari Kak Juhaini Herbalis NASA. Dulu sebelum masuk NASA pakai sabun mandi di muka. Nah itu jangan dicontoh ya teman-teman. Kalau aku prinsipnya gini, semua yang di muka boleh dipakai di badan, tapi yang di badan jangan pakai di muka. Jadi kalau misalnya sabun muka, kalau teman-teman pengen cepat habis boleh dipakai di badan, tapi kalau sabun badan jangan dipakai di muka gitu. Kalau sabun muka pasti aman dipakai ke badan, tapi ya apa mau, sayang kan uang, masa pakai sabun muka ke badan, cepat habis dong gitu. Tapi kalau semua produk badan belum tentu bisa dipakai di wajah gitu. Baik Kak, terima kasih, sama-sama. Pakai masker blueberry bagusnya berapa hari sekali dan waktunya pagi atau siang? Untuk pakai masker bisa 2 kali sampai 3 kali seminggu aja Kak. Terus habis itu bisa pakai malam hari ataupun pagi hari, nggak apa-apa. Mungkin lebih enak yang udah nggak beraktivitas lagi kali ya. Atau mau, kalau misalnya ada waktu pagi-pagi boleh. Kalau umur 15 tahun banyak jerawat yang kecil-kecil, bagusnya pakai apa? Jerawat yang kecil-kecil berarti beruntusan ya Kak ya. Bisa coba pakai aloe vera gel biar kulitnya tenang dulu, nanti bisa pakai anti acne cream aja Kak. Dioleskan di daerah yang berjerawat saja gitu. Oke, terima kasih banyak Kak, sama-sama. Sinyalnya hilang. Ini masih hilang nggak ya teman-teman? Kak, kulit konsumen saya ada beberapa tumpukan flek. Saya sarankan pakai sarung gold, boleh ya? Boleh.
serum gold, tapi tetap harus pakai sunblock, tetap harus pakai moisturizer, tetap harus pakai facial wash gitu. Jadi yang facial washnya boleh facial foam, atau kalau misalnya jerawat mungkin bisa yang untuk acne. Terus habis itu moisturizernya bisa moisturizer cream atau soft and white, serumnya gold. Terus habis itu jangan lupa pakai sunblock. Atau kalau misalnya dia sudah 25 tahun ke atas, kakak bisa saranin pakai anti aging series plus serum gold. Udah perpaduan luar biasa, anti aging series, serum gold, sunblock. Udah bagus. Pakai sunblock setiap hari, jerawat jadi nggak parah dan pori-pori jadi mengecil tuh kata Kak Tasem Nasa. Pakai sunblock karena emang sunblock itu banyak banget kegunaannya untuk melindungi kulit, tentunya dari efek-efek yang nggak bagus dari sinar matahari. Jadi pasti kayak nanti bisa flek hitamnya berkurang, terus habis itu tanda-tanda penuaan dininya juga berkurang. Aku belum mengerti yang dimaksud moisturizer ini, beda ya sama pelembab. Moisturizer adalah pelembab Kak, moisturizer ini bahasa Inggrisnya aja gitu. Pelembab, moisturizer. Nah, kalau pelembab itu ya moisturizer sama pelembab ini kayak day cream, night cream itu masuknya ke pelembab. Soft and white, moisturizer cream itu pelembab gitu. Terima kasih, baik Kak, terima kasih untuk penjelasannya, sama-sama. Untuk pemakaian facial wash muka jadi tambah kering, solusi terbaik biar tetap lembab, seger, aplikasi produknya apa aja Kak? Facial washnya kering nih, makanya jadi kita nggak cukup pakai facial wash aja teman-teman, kita tetap harus pakai pelembab dan sunblock juga. Jadi pakailah pelembab, bisa soft and white atau bisa pakai moisturizer cream atau aloe vera gel boleh juga. Terus bisa pakai clean and glow light boleh juga. Tapi kalau misalnya teman-teman pakai series itu day cream sama night cream itu udah pelembab pagi dan malam gitu. Ini kita sampai jam 11.15 ya teman-teman, udah sejam lebih kita bersama. Apalagi nih Kak, kalau anak-anak kurang dari 14 tahun disarankan pakai pencuci muka nggak ya? Soalnya kalau mandi kan pakai sabun, masa muka enggak ya? Kalaupun ada pakai apa ya? Anak-anak kurang dari 14 tahun pakai sabun cuci muka nggak apa-apa sih Kak. Kalau mandi pakai sabun ya, jadi sabun aja dulu mungkin. Apalagi kalau misalnya kulitnya masih bagus nggak apa-apa, sabun aja dulu gitu. Apalagi kurang dari 14 tahun ya. Atau kalau misalnya belum butuh ya pakai air aja nggak apa-apa Kak, karena kan air aja ya udah cukup, air yang mengalir gitu. Makasih Kak, sama-sama. Kalau serum gold plus glow boleh ya Kak, udah 30 tahun ke atas. Boleh, kalau bolehnya itu boleh Kak, cuman mungkin lebih efektif untuk 30 tahun ke atas pakainya anti aging series. Tapi kalau boleh, kalau misalnya cocok pakai serum gold aja plus glow ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya mungkin pengen perpaduannya mantulita yang bagus banget, bisa pakai anti aging terus nanti ditambah serum gold dan sunblock gitu. Kak, kalau Morskinatur sekarang kenapa jadi mahal Kak? Apa kelebihannya? Karena udah di repackaging ya teman-teman, formulanya juga udah kita sempurnakan lagi karena mengandung tamanu oil ya. Untuk perubahan harganya itu mungkin karena aku juga nggak tahu kenapa harganya berubah sekarang, karena kan itu ada di yang kasih harga ya. Cuman karena emang udah kita repackaging lagi sesuai dengan minat anak-anak zaman sekarang, minat customer. Karena kan emang kalau aku pribadi sih emang lebih suka yang konsistensi krimnya itu gel ya, jadi lebih gampang meresap lagi. Mungkin karena itu bisa jadi adanya perubahan harga gitu teman-teman semua. Kalau misalnya nggak ada yang nanya lagi nih, bisa kita tutup mungkin. Sudah 1 jam 10 menit kita bersama. Tadi aku mulai pas 10 10.00. Masih adakah pertanyaan lagi kalau teman-teman mau bertanya? Kalau misalnya nggak ada,
Gak ada ya kayaknya ya, udah 1 menit gak ada yang komen lagi. Kalau misalnya nggak ada, terima kasih banget teman-teman yang udah join live webinar kali ini. Semoga teman-teman dalam keadaan bahagia dan sehat selalu. Saya Josie, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Jadi sampai di sini aja pertemuan kita hari ini. Sampai ketemu untuk webinar selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.